Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mohon maaf untuk pertemuan sesi keempat ini kita tidak bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka langsung. Di sini saya akan berusaha untuk mengganti tatap muka langsung itu dengan memberikan video pembelajaran. Nah, ini video pembelajaran saat ini kita akan belajar masih mengenai nilai tukar rupiah. Nah, kemarin saat pertemuan ketiga kita sudah belajar mengenai teorinya. Nah, sekarang kita bagaimana implikasinya jika dihadapkan dalam situasi suatu permasalahan gitu. Nah, di sini kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Sebenarnya teman-teman sudah melakukan research kemarin di mana melalui dua jurnal, yang satu jurnal yang sudah selesai, kemudian yang satu lagi jurnal yang baru sampai metode penelitian dan penyelesaiannya kalian lakukan secara mandiri masing-masing. Dan terima kasih untuk mahasiswa yang sudah mengirimkan tugasnya melalui email. Nah, di sini kita akan membahas lebih ke faktor yang memang real ada di lapangan. Tapi mohon maaf, ini nama perusahaan dan angkanya itu saya samarkan, tidak disesuaikan karena ini masuk ke etika perekonomiannya ya. Jadi mohon maaf, ini kita pergunakan ini hanya untuk situasional di kelas saja. Nah, jadi ceritanya perusahaan ini berdiri ada di Indonesia, cuman karena mereka memiliki kualitas yang sangat bagus sehingga mereka melakukan penjualannya sampai ke luar negeri. Nah, karena mereka pabrik itu ada di Indonesia, maka menanggung biaya operasionalnya itu dalam bentuk rupiah, teman-teman ya. Sedangkan mereka melakukan penjualannya karena ke luar negeri, jadi menggunakan US dollar. Oke, pertama di situ harus diperhatikan di situ. Mereka menanggung biaya operasionalnya itu secara rupiah, sedangkan untuk penjualannya mereka menggunakan US dollar. Oke. Di sini pada awal tahun itu US dollar terhadap rupiah ini posisinya 14.500 saat itu ya. Kalau kalian mau tahu untuk tahun ini, itu kita per April 2026 ini kita sudah mencapai di 17.000 sebetulnya teman-teman ya. Tapi ini untuk dalam kasus ini, dalam PT Nusantara ini terjadi perjanjian awalnya itu pada awal tahun di mana US dollar terhadap rupiah itu adalah 14.500. Nah, karena ada kondisi ternyata selama 6 bulan pertama tahun tersebut terjadi beberapa perubahan ekonomi yang secara drastis. Di sini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu terjadilah sebuah inflasi, yang mana tingkat inflasi di Indonesia meningkat lebih cepat 6% per tahun dibandingkan dengan tingkat inflasi di Amerika Serikat yang hanya 2% per tahun. Oke, yang kedua yaitu suku bunganya, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi di Amerika Serikat. Ada penekanan suku bunga nih. Sedangkan di Bank Indonesia adanya penahanan suku bunga. Oke, teman-teman perhatikan karena kondisinya kita penjualannya itu menggunakan US dollar, oke, dan operasionalnya menggunakan rupiah. Kemudian yang ketiga itu ada neraca perdagangan. Permintaan furniture dari Amerika Serikat menurun akibat perlambatan ekonomi di sana. Kemudian adanya yang keempat, sentimen pasar. Investor global cenderung memindahkan aset mereka ke aset aman seperti US dollar karena ketidakpastian geopolitik. Nah, kemudian dampak pada perusahaan seperti apa nih perhitungan 500 menjadi 15.500 per US dollar. Nah, di sini kita harus menghitung gitu. Oke. Pertama, di sini ada mengenai inflasi dulu nih. Oke. Karena terjadinya perbedaan inflasi antara Indonesia 6% dan Amerika Serikat 2%. Nah, sekarang kita harus menggunakan teori purchasing power parity yang P3 itu loh. Nah, di sini karena terjadi terdepresiasi berarti kan turun nih, terdepresiasi karena perbedaan inflasinya ini sebesar 4%, Indonesia 6%, Amerika Serikat kan 2%. Berarti ini mengindikasikan apa nih teman-teman, bahwa daya beli rupiah ini mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan dengan dolar. Nah, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar diprediksi akan melemah sebesar selisih inflasi tersebut. Berarti akan melemah nih selama 4% tadi gitu ya.
Nah, kalau kita menggunakan analisis berdasarkan teori internasional Fisher Effect, nah, dengan suku bunga Indonesia yang lebih tinggi, ya, yang nomor 2 di sini ada suku bunga Amerika Serikat menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, sedangkan di Indonesia menahan suku bunga. Nah, bagaimana ya, gitu kan? Nah, sekarang kita asumsikan saja begini. Jika suku bunga di Indonesia itu 5,75% saat itu, kemudian dibandingkan di Amerika kita anggaplah 5,25%. Jadi perbedaannya itu hanya ada di 50%. Kemudian apa yang seharusnya terjadi nih terhadap capital inflow-nya dan dampaknya kepada kurs nominal rupiah, karena kan kita biaya operasionalnya menggunakan rupiah. Nah, kalau menggunakan teori Fisher, International Fisher Effect, berarti suku bunga nominal yang lebih tinggi 0,50% ini seringkali mencerminkan ekspektasi inflasi yang tinggi. Tapi dalam jangka pendek, ya, dalam jangka pendek suku bunga yang lebih tinggi ini dapat menarik investasi portofolio ke Indonesia. Jadi banyak nih bisa menarik, ya, yang meningkatkan permintaan terhadap rupiah dan memberikan tekanan apresiasi yang sementara dalam jangka pendek, ya. Ini dalam jangka pendek. Jika investor tetap melihat resiko inflasinya lebih dominan, nah, rupiah tetap akan melemah di masa depan. Jadi dalam berbisnis hati-hati, harus dicek dulu nih. Jika terjadi seperti ini, berarti kita harus berpikir secara jangka pendek saja. Kalau dalam jangka pendek ini masih bisa menguntungkan karena bisa menarik tadi bisa menarik investor karena Indonesia memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan di Amerika Serikat. Tetapi jika mau untuk posisi jangka panjang, rupiah tetap akan melemah di masa depan, gitu loh. Karena bank sentralnya menaikkan suku bunga, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan pendekatan permintaan dan penawaran, pakai menggunakan market approach. Bagaimana penurunan ekspor komoditas terhadap kurva permintaan dan penawaran valuta asing? Dampaknya itu akan ke situ kalau ngomongin neraca perdagangan. Nah, permintaan furnitur di Amerika mengalami penurunan akibat perlambatan ekonomi di sana. Berarti kan penurunan ekspor dong terhadap komoditas permintaan kita dan penawaran valuta asing di Indonesia. Nah, kalau terjadi penurunan ekspor, ini menyebabkan pasokan valuta asing, yaitu berarti dalam di sini yaitu US dollar di pasar domestik itu mengalami pengurangan. Nah, maka dalam kurva penawaran bergeser ke kiri. Kurva penawaran yang berbentuk lonceng itu akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, di saat yang sama, jika permintaan akan US dollar untuk impor tetap tinggi, maka US dollar akan naik, yang berarti rupiah melemah, gitu loh. Karena posisinya tadi permintaan furniture dari Amerika Serikat menurun akibat perlambatan ekonomi di sana, gitu. Nah, jadi gini, kalau dalam situasi pasar, kita harus melihat pertama sisi inflasi relatifnya. Ini kondisinya tinggi terhadap Amerika Serikat. Kemudian dampak ke kita berarti terdepresiasi, harga barang domestik menjadi mahal. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu suku bunga yang relatif. Nah, suku bunganya kan lebih tinggi nih, karena bank sentral itu menaikkan suku bunganya, sedangkan di Indonesia menahan suku bunga. Berarti potensinya itu bisa menarik investor asing terhadap Indonesia. Tapi jika kita berbisnis dengan menggunakan data penjualan menggunakan uang US dollar, sedangkan kita operasionalnya menggunakan rupiah, ini kurang menguntungkan juga bagi perusahaan kita. Nah, kemudian untuk ekspor impor, ini kita mengalami penurunan ekspornya karena tadi permintaan furniture di Amerika Serikat menurun akibat perlambatan ekonomi di sana. Karena ekspornya menurun, maka terdepresiasi
devisanya masuknya berkurang nih untuk kita gitu. Nah, kemudian sentimen pasar investor global cenderung memindahkan aset mereka ke aset aman seperti US dollar karena ketidakpastian geopolitik. Karena adanya ketidakpastian geopolitik, maka balik lagi kita terdepresiasi, pelarian modal ke US dollar gitu loh. Nah, nanti teman-teman lakukanlah kesimpulan masing-masing ya. Di sini saya sudah berikan beberapa gambarannya. Oke. Jadi sebaiknya kita tetap melangsungkan proses penjualan dengan menggunakan US dollar dengan melakukan biaya operasional masih menggunakan biaya rupiah gitu ya. Nah, sekarang kita pakai yang perhitungan ini nih. Dampak pada perusahaan. Jika pada bulan ke-6 kurs berubah menjadi 15.500, itu bagaimana kita cara menghitungnya gitu kan? Kurs awal kan 14.500. Kita anggap aja 100.000 US dollar kali 14.500. Berarti kan kurs awalnya itu 1.450.000.000. Oke, pada awal. Tapi misalkan di sini keterangannya bahwa perubahan bulan ke-6-nya 15.500 per US dollar. Nah, kurs akhirnya kan 15.500 kita kali dengan 100.000. Hasilnya itu 1.550.000. Berarti ada selisih nih. Ada keuntungan tambahan 100.000. Karena mereka menerima US dollar dan biaya dalam rupiah kan mengalami pelemahan rupiah, berarti mereka mendapatkan lebih banyak rupiah dari jumlah US dollar. Nah, tapi jika kasusnya terbalik, itu harus lebih hati-hati lagi teman-teman, harus dihitung lagi, hati-hati ya. Mungkin untuk studi kasusnya sampai di sini, coba ditulis secara manual sama teman-teman pemahamannya sampai di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.